Ya pemirsa, untuk berita selanjutnya adalah dari tim DVI pada Sabtu malam kembali berhasil untuk mengidentifikasi satu korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan hingga saat ini total 51 korban telah teridentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Satu jenazah yang teridentifikasi pada Sabtu malam diketahui bernama Muhammad Ridwan Sahari, usia 14 tahun, melalui pencocokan data primer DNA dan medis gigi. Hingga saat ini masih terdapat 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi dari total 67 kantong jenazah. Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol Kusnan Marzuki menyebut bahwa proses identifikasi terus dilakukan dengan teliti, sehingga jenazah yang diserahkan kepada keluarga akan sesuai. Dan di sisi lain pemirsa, Menteri Sosial bersama Komisi Nasional Disabilitas menjenguk santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini pada Sabtu siang. Mensos memberikan semangat pada santri yang kini menjadi penyandang disabilitas setelah telapak kaki kanannya diamputasi. Bahkan untuk tindakan ini juga sempat viral ya Jose di media sosial yang dilakukan oleh petugas di sana. Ini aksi heroik di waktu yang terbatas namun berhasil dilakukan. Jadi ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jona Amanda Manik menjenguk Syaiful Rosi Abdillah di rumahnya di Desa Sumokali, Sidoarjo, Jawa Timur. Rosi adalah salah satu santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Kozini. Ia punya hobi olahraga pencaksilat, tapi kini telapak kaki kanannya remuk dan harus diamputasi. Akhirnya Rosi harus menjalani rawat jalan dengan pantauan tim kesehatan instansi terkait. Gus Ipul dan Jona Amanda Manik memberikan semangat kepada Rosi yang saat ini menjadi penyandang disabilitas. Selain itu, Gus Ipul menyebut Kementerian Sosial akan memberikan perlindungan, sejumlah bantuan, serta jaminan kesehatan untuk korban ambruknya Ponpes Al-Kozini. Ya tentunya adalah kita sama-sama harapkan selain memang ada bantuan yang diberikan, proses penyidikan ini harus benar-benar dilakukan secara baik. Ya, karena ini kan karena struktur bangunan yang tidak baik, perizinan yang tidak lengkap, sampai akhirnya imbasnya nih banyak korban meninggal dunia 60 lebih, korban luka juga banyak. Dan tentu kita juga berharap bahwa Al-Kozini ini adalah peristiwa yang terakhir ya. Pemerintah ke depannya juga harus melakukan audit secara berkala terhadap pondok pesantren yang berada di seluruh Indonesia. Karena pondok pesantren ini adalah salah satu sentra pendidikan yang juga keagamaan yang sangat banyak di sana siswa-siswanya yang berada di sana. Banyak siswanya, bahkan orang tua juga selalu merasa aman ya kalau menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Karena tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi di situ juga edukasi keagamaannya tuh tinggi, dianggap merasa aman. Tapi ternyata tidak aman dari struktur bangunannya. Kesiapan ini harus benar-benar secara menyeluruh dilakukan, tidak boleh dianggap mudah. Jadi pastinya juga kita berharap penyidikan ini berlangsung secara cepat dan lancar, secara paralel diberikan juga bersama dengan bantuan-bantuan bagi para korban dari ambruknya Ponpes Al-Kozini. Dan tentunya untuk Rosi dan keluarga semoga tetap terus semangat karena Rosi tetap memiliki masa depan. Kementerian Sosial bekerjasama dengan provinsi dan juga kabupaten diantaranya adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan-bantuan yang ada di pemerintah, termasuk nanti bantuan untuk sekolah, bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan bantuan-bantuan yang lain, dan juga penting jaminan kesehatan. Jadi seluruh pembiayaan nanti akan dibantu oleh pemerintah lewat BPJS Kesehatan, atau kalau memang diperlukan anggaran-anggaran khusus pemerintah ya dalam hal ini sesuai arahan dengan Presiden, kita akan membantu. Kemudian juga setelah itu kita juga membantu tadi masa-masa rehabilitasi, khususnya rehabilitasi sosial.